Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang positif cair bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 jika penerima bantuan PKH memiliki ciri-ciri ini. Simak informasi yang sangat penting ini agar sahabat YouTube semua tentunya tidak berharap. Oke sahabat YouTube, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang positif cair bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 jika penerima bantuan PKH memiliki ciri-ciri ini. Simak informasi yang sangat penting ini agar sahabat YouTube semua tidak terlalu berharap tentunya ya. Nah sahabat YouTube, kurang sebentar lagi tentunya kita akan menghadapi proses pencairan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 untuk alokasi bulan Oktober, November, dan juga Desember. Mungkin bagi sahabat YouTube semua yang bertanya-tanya kapan sih sebenarnya bantuan PKH tahap 4 dicairkan, jadi sahabat YouTube semua harap bersabar, ditunggu saja dengan bantu doa tentunya ya, agar proses pencairan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun ya sahabat YouTube. Karena mekanisme proses penyaluran bantuan sosial PKH ini tentunya tidak membutuhkan waktu yang sebentar ya. Jadi waktunya ini cukup panjang tentunya karena banyak sekali mekanisme-mekanisme yang harus dilalui sampai dengan akhirnya nanti bantuan PKH ini masuk ke rekening para keluarga penerima manfaat dan oleh keluarga penerima manfaat diambil bantuannya. Jadi bagi sahabat YouTube semua harap bersabar, dibantu dengan doa, positive thinking, insya Allah dengan hal-hal tersebut kemungkinan besar bantuan PKH akan segera disalurkan untuk bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 ya sahabat YouTube. Nah tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dan juga berdasarkan surat edaran yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, bahwasanya para penerima bantuan PKH ini agar bantuan PKH-nya bisa cair harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan di channel Diary PKH telah merangkum ada kurang lebih 7 syarat supaya bantuan PKH ini bisa cair ya sahabat YouTube. Nah dari ketujuh syarat tersebut hanya ada satu syarat yang menjadi ciri-ciri penting bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH, yang mana apabila ciri-ciri tersebut dimiliki oleh penerima bantuan PKH, bisa dipastikan bantuan PKH-nya positif cair ya sahabat YouTube. Dan juga termasuk bantuan PKH tahap 4 besok ini positif cair. Nah kira-kira apa saja sih ciri-ciri ataupun syarat-syarat supaya bantuan PKH tahap 4 ini bisa cair? Nah di sini ada kurang lebih 7 ciri ataupun 7 syarat supaya bantuan PKH tahap 4 ini bisa cair ya sahabat YouTube. Tentunya syarat yang pertama harus terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena kita sadari bahwasanya DTKS ini menjadi satu-satunya sumber data kemiskinan. Jadi setiap bantuan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah harus berdasar ke data DTKS ini ya sahabat YouTube. Kemudian syarat yang kedua, memiliki data kependudukan yang valid dan juga aktif di Dukcapil. Jadi harus memiliki KTP, KK, dan nomor-nomornya ini harus aktif, valid ya, tidak ganda dan lain sebagainya. Dan juga antara Dukcapil daerah hingga Dukcapil pusat ini juga harus sinkron. Kemudian
syarat yang ketiga, data DTKS-nya tadi dengan data Dukcapil ini harus padan ya, harus sinkron antara nama, kemudian NIK, kemudian anggota keluarganya ini harus sama, sahabat hidup. Kemudian syarat yang keempat, memiliki rekening yang aktif dan tidak gagal omspan. Artinya tidak gagal omspan ini identitas antara di perbankan dengan data yang ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sama ya, sahabat hidup. Dan rekening yang aktif ini juga harus dimiliki karena bantuan PKH ini cair secara non tunai masuk ke dalam kartu KKS yang berfungsi sebagai kartu ATM. Kemudian syarat yang kelima tentunya memiliki komponen PKH. Nah, komponen PKH ini merupakan salah satu syarat penting yang dimiliki oleh para keluarga penerima manfaat bantuan PKH tentunya ya. Karena bantuan PKH sendiri adalah bantuan bersyarat. Salah satu syaratnya adalah memiliki komponen PKH. Mulai dari komponen kesehatan, ya ibu hamil, balita, komponen pendidikan, anak usia SD sederajat hingga SMA, SMK sederajat, kemudian komponen kesejahteraan sosial, baik lansia ataupun disabilitas berat. Kemudian syarat yang keenam, khusus bagi yang memiliki komponen pendidikan, ini anaknya juga harus terdaftar di data Dapodik dan juga EMIS ya, yang dikelola oleh masing-masing pihak sekolahan. Jadi kalau misalkan nih di Dapodik inputnya NIK ini salah, kemudian ada data yang kurang benar tentunya, maka ini juga bisa menyebabkan antara data DTKS dengan Dapodik tidak sinkron ataupun tidak padat, yang bisa menyebabkan bantuan PKH juga tidak bisa cair ya, sahabat itu. Kemudian syarat yang terakhir tentunya adalah masuk ke dalam SK penetapan sebagai penerima bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, syarat yang ketujuh inilah yang menjadi ciri-ciri utama apabila para penerima bantuan PKH ini memiliki ciri yang ketujuh ini ya, masuk ke dalam SK. Buktinya apa? Kalau masuk ke dalam SK, tentu namanya tercantum di dalam data bayar atau SP2D ya, sahabat YouTube. Nah, kalau nama sahabat YouTube semua ini sudah masuk di dalam data bayar atau SP2D, bisa dipastikan bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 besok positif cair ya, sahabat YouTube. Kalau misalkan namanya ada di dalam data bayar namun kok saldonya 0, ada kemungkinan kartu KKS-nya ini tertukar. Ada kemungkinan kartu KKS-nya masih belum didistribusikan oleh pihak perbankan dan lain sebagainya ya, sahabat YouTube. Yang jelas kalau sudah masuk ke dalam SK ataupun masuk di dalam data bayar, bisa dipastikan bantuan PKH-nya cair ya, sahabat YouTube. Nah, kalau misalkan nama sahabat YouTube semua ini tidak masuk di dalam data bayar, tidak masuk di dalam SK penetapan, maka sahabat YouTube semua tidak perlu berharap lagi kapan ya bantuan PKH saya cair. Karena bisa dipastikan yang tidak di-SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bantuannya tidak bisa cair ya, sahabat YouTube. Dan bahkan ada ungkapan yang lebih ekstrim yang tidak masuk di dalam SK, yang tidak masuk di dalam data bayar, maka sudah tidak lagi menjadi penerima bantuan PKH ya, sahabat YouTube. Nah, di tahap berikutnya bagaimana? Jika di tahap berikutnya masuk ke dalam SK, maka yang menjadi penerima bantuan PKH lagi ya, sahabat YouTube. Karena saat ini proses penyaluran bantuan PKH di setiap tahapnya itu ada proses penetapan SK, penetapan penerima bantuan sosial. Kalau misalkan di tahap ini tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial, maka ada kemungkinan di tahap berikutnya ditetapkan, asalkan data-datanya masih valid dan masih memenuhi syarat-syarat yang sudah saya sampaikan tadi ya, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru dari PKH berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.